Aduh. Kamu kenapa? Nggak tahu, pusing banget. Sini duduk dulu. Kenapa sih? Nggak tahu, kayaknya aku. Halo guys, kembali lagi di podcast kita. Bersama saya, Geges Nadia Citra, dan rekan saya, Atika. Dan hari ini kita akan membahas seputar gejala yang ada di sistem sirkulasi. Kalian udah lihat cuplikan barusan kan? Nah, di situ apa ya yang membuat aku merasa lemas, pusing, dan berjalan sempoyongan? Jujur, aku panik banget loh waktu lihat muka kamu pucat, terus waktu jalan sempoyongan banget. Nah, kira-kira itu aku kenapa ya? Jadi gejala-gejala yang tadi kamu alami itu karena hemoglobin di tubuh kamu rendah. Dan ini identik loh sama yang namanya anemia. Apa? Anemia? Nah, anemia itu apa sih? Terus hubungannya sama hemoglobin yang rendah itu apa? Jadi gini loh, anemia itu kondisi di mana sel darah atau hemoglobin di tubuh kamu lebih rendah dari batas normalnya. Misalnya pada wanita itu kan sekitar 12-15 gram desiliter, dan pada pria itu sekitar 13-17 desiliter. Nah, berarti hemoglobin sendiri kan tugasnya itu untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh, apalagi ke otak. Nah, si otak ini nih paling sensitif loh sama oksigen. Makanya gejala-gejala yang tadi kamu alami itu tanda dari otak, karena otak ngasih alarm. Oh, jadi gitu ya. Terus gimana sih penanganan dari anemia ini? Sebenarnya penanganannya itu sederhana, tapi kamu dan teman-teman semuanya wajib banget buat konsisten. Yang pertama, dengan mengkonsumsi makan makanan yang mengandung zat gizi atau zat besi yang tinggi. Misalnya nih, seperti daging merah, bayam, dan juga kacang-kacangan. Mengapa? Karena zat besi ini merupakan bahan baku utama si hemoglobin. Dan yang kedua nih, yang sebenarnya itu simple, tapi kita sering banget terlewat, seperti minum air putih ya teman-teman. Jadi minum air putih yang cukup itu juga membantu banget loh. Karena kita ibaratkan gini, darah itu kan cairan. Terus kalau semisal tubuh kita mengalami dehidrasi, otomatis darah itu menjadi kental dan semakin sulit untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir, seperti yang kita lihat di cuplikan tadi, kalau semisal kita duduk, jangan langsung berdiri dan jalan teman-teman. Karena apa? Karena tubuh kita tuh perlu beradaptasi. Jadi waktu kita duduk itu kan darah mengalir di bawah ya. Nah, waktu kita berdiri harusnya kita berdiri diam dulu, jangan langsung berjalan. Biarkan tubuh kamu itu beradaptasi dulu supaya darahnya itu bisa naik untuk mengalirkan oksigen. Seperti itu. Oh, jadi begitu ya. Tapi aku penasaran deh, kira-kira selain anemia, penyakit apa lagi sih yang ada di sistem sirkulasi ini? Biar lebih jelas, gimana kalau kita lihat cuplikan yang satu ini? Let's check it out! Aduh, kok nggak mau berhenti ya darahnya? Aduh. Wah, kira-kira kenapa ya pada cuplikan video tadi darahnya mengalir terus, nggak mau membeku? Itu bisa jadi karena trombosit yang ada pada darah kita itu berkurang. Jadi trombosit ini adalah salah satu sel darah di dalam tubuh kita yang berfungsi dalam proses pembekuan. Nah, ketika trombosit itu berkurang, maka proses pembekuan darah itu menjadi terhambat. Akibatnya, darah yang keluar tadi sulit untuk membeku. Oke, aku paham. Berarti ini tuh masalahnya di bagian trombosit. Nah, faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi trombosit itu rendah? Nah, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan trombosit itu menjadi berkurang. Pertama, mungkin karena trombositopenia akibat obat-obatan dan kurangnya nutrisi. Kemudian ada juga gangguan trombosit dan faktor lain seperti infeksi. Dan dalam beberapa kasus yang lebih serius, kondisi ini juga bisa berpengaruh terhadap penyakit yaitu leukemia. Oke, sekarang aku paham nih kenapa darah itu mengalir terus sulit membeku. Tapi aku sekarang lebih kepo deh sama apa sih aktivitas kita sehari-hari yang bisa membantu untuk mengurangi resiko tersebut. Nah, jadi ada beberapa penanganan nih yang bisa kalian lakukan. Contohnya ketika kita sedang melakukan suatu praktikum atau berolahraga, kita jangan lupa untuk selalu menggunakan alat pelindung. Contohnya sarung tangan ketika kita sedang memotong, terus
juga selalu mencukupi nutrisi yang ada dalam tubuh kita, misalnya dengan mengonsumsi protein, vitamin B12, asam folat, dan juga zat besi. Kemudian yang ketiga, selalu hindari minuman beralkohol dan bahan kimia berbahaya, karena hal tersebut bisa menekan produksi dari trombosit. Dan yang gak kalah penting nih bagi kalian, untuk selalu cek kesehatan ke dokter yang berpengalaman supaya penanganannya ini lebih mudah ke depannya. Oke, jadi kita tadi sudah membahas mengenai masalah perdarahan dan juga cara penanganannya. Ternyata aktivitas kita sehari-hari benar-benar berpengaruh ya. Betul banget. Gimana kalau sekarang kita berpindah ke kasus selanjutnya? Kalau kita tadi udah membahas seputar gangguan yang ada dalam darah, bagaimana kalau kita akan membahas seputar di jantung? Jantung ya? Yang sering kita temuin itu serangan jantung nggak sih? Itu loh, yang biasanya datang tiba-tiba tanpa kasih aba-aba. Bener banget, jadi jantung membutuhkan darah yang kaya oksigen untuk bisa berfungsi dengan baik. Nah, dalam beberapa kondisi, lemak dapat menumpuk pada dinding arteri koroner. Oh, oke, aku paham. Penumpukan ini tuh yang nantinya akan mengurangi pasukan oksigen ke jantung kan? Dan kondisi ini tuh dinamai aterosklerosis. Dan ada 3 faktor utama yang menyebabkan aterosklerosis ini, seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan juga merokok. Bener banget, karena itu nantinya plak dapat robek. Jadi trombosit akan menempel pada lemak membentuk bekuan darah. Nah, bekuan darah ini akan menghalangi pasokan darah ke jantung sehingga sel di jantung mulai mati. Ini yang disebut serangan jantung. Kemudian jantung terus berdetak tapi mulai kehilangan ritme normal. Jika sebagian jantung terpengaruh, maka jantung dapat berhenti berdetak dan ini bisa disebut sebagai henti jantung. Oh, itu yang sering kita lihat di TV-TV nggak sih? Biasanya orang kena serangan jantung, pegang dada, terus tiba-tiba pingsan. Padahal serangan jantung sendiri itu bisa samar banget loh gejalanya. Seperti nyeri yang awalnya tuh ringan, terus tiba-tiba menyebar ke lengan, perut, serta leher. Bisa juga gejala lain nih, seperti nyeri, disertai sesak napas, dan juga keringat dingin loh ternyata. Oh, bener banget. Dan yang gak kalah penting nih untuk segera mendapatkan perawatan medis. Jadi serangan jantung itu nggak bisa ditunda ya teman-teman, harus secepat mungkin, karena semakin cepat penanganannya maka semakin besar pula potensi otot jantung tersebut terselamatkan. Bener, apalagi gaya hidup itu berpengaruh penting ya, seperti rutin olahraga, makan buah dan sayur, kurangi makanan berlemak, serta menjaga berat badan tubuh. Dan ini nih, stres itu menjadi pemicu penting loh, karena dia yang nantinya akan menyebabkan tekanan darah naik dan otomatis bisa menyebabkan serangan jantung. Iya, tubuh itu sebenarnya udah memberikan kita sinyal, namun sayangnya kita tuh selalu menyepelekannya. Oke. Pusing bukan berarti kita cuma capek, terus darah yang mengalir terus. Kita kan sering menganggap sepele kayak yaudah sih nanti juga kering sendiri. Dan yang terakhir, sesak napas bukan berarti kalian cuma masuk angin loh ternyata. Nah, itu tadi bincang-bincang kita seputar gangguan yang ada di sistem sirkulasi ini, mulai dari anemia, leukemia, dan yang terakhir adalah serangan jantung. Semoga video yang kita buat bisa membantu kalian untuk lebih aware ke tubuh kalian mengenai gejala dan juga cara penanganannya. Kesehatan bukanlah pilihan, tapi suatu keharusan untuk diperjuangkan. Sekian podcast kita hari ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.